Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Justian. Dalam video kita kali ini, kita masih membahas mengenai EBPOT 21, khususnya dalam tema apakah sekarang kalau dia tidak punya NPWP, kemudian kita hanya menulis NIK, apakah untuk tarif pajaknya, apakah masih bisa atau apakah tarifnya itu masih dikenakan 20% lebih tinggi gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, em, sementara kan aturan itu secara resmi belum dicabut ya, cuman kan kalau ke depannya kan memang antara NPWP dan NIK itu nanti akan dipadankan ya, artinya eh, ke depannya nanti kita tidak perlu membuat NPWP kembali, cukup ketika misalkan kita lapor SPT tahunan, ketika kita mau bayar pajak gitu, atau misalkan ketika kita dapat bukti potong gitu ya, cukup kita serahkan nomor KTP kita saja gitu ya, seperti itu. Nah, kita akan buat simulasi gitu ya. Tapi di sini saya akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu yang masuk ke email saya di sini. Em, Pertanyaannya ada tiga ya, kalau nggak salah. Di sini yang pertama adalah apabila karyawan tetap tidak memiliki NPWP, gaji juga di bawah PTKP, sekitar 4 jutaan, masuknya kemana? Gitu. Nah, kalau di aplikasi yang lama ya, di ISPT, PPA satu atau aplikasi yang lama itu, ketika dia tidak punya NPWP, kemudian PTKP, gajinya juga masih di bawah PTKP, itu kan cukup dimasukkan di lampiran B ya, di lampiran B SPT-nya gitu. Jadi cukup ditulis gelondongan saja, kira-kira total pegawainya berapa, kemudian penghasilan brutonya berapa, seperti itu. Nah, di aplikasi EBUPOT ini yang sekarang berbasis web ini, itu tidak bisa lagi menggunakan cara itu. Kenapa? Karena dulu itu diindikasikan hal-hal yang seperti itu eh, diindikasikan itu jadi tempat penimbunan biaya-biaya yang harusnya tidak dapat dibiayakan atau non-deductible expense harusnya harusnya seperti itu. Jadi biasanya itu digunakan para perusahaan ya untuk menyembunyikan misalkan katakanlah biaya-biaya lain atau biaya bonus kepada direksinya atau biaya dividen dan segala macamnya itu biasanya dimasukkan ke situ gitu. Makanya dengan adanya per 02 kemarin ya, itu dia menstate bahwa berapapun penghasilan yang diterima, walaupun dia di bawah PTKP, walaupun tidak ada pemotongan, tetap wajib membuat bukti potong dan wajib lapor. Kalau di aturan lama itu kan ketika dia tidak ada pemotongan atau misalkan penghasilannya karyawannya itu di bawah PTKP, maka dia tidak wajib lapor dari masa Januari sampai masa November. Dia cukup lapor di SPT masa Desember saja. Nah, sementara dengan aturan yang sekarang, dengan Per 02 kemarin, itu seluruhnya, jadi sepanjang perusahaan memberikan penghasilan, eh, bukan memotong pajak ya, tapi sepanjang dia memberikan penghasilan dengan jumlah berapapun, maka dia wajib membuat bukti potong dan melaporkan SPT-nya ke EDUPOT 21. Itu ya, jadi, nah, dengan dia membuat bukti potong, artinya kan dia harus memasukkan dua hal, atau salah satu, NIK atau NPWP, gitu ya. Jadi, kalau menjawab pertanyaan tadi, ketika dia tidak punya NPWP, gajinya juga di bawah PTKP, maka apa yang harus dilakukan? Ya silakan buat bukti potongnya, tapi menggunakan NIK. Apakah bisa, Pak? Dia tidak punya NPWP tapi punya NIK. Bisa. Asalkan pastikan NIK-nya itu sama dengan nama yang ada di KTP. Jadi pada saat kita input, jadi di sini ya, misalkan, katakanlah, nah di sini ya, jadi pastikan ketika kita pilih NIK di sini, misalkan berapa gitu ya nomornya ya. Nah, namanya itu harus sama dengan nama yang ada di KTP. Jadi misalkan namanya Faris Justian gitu ya, misalkan. Ya, yang ada di KTP apa? Misalkan kalau yang ada di KTP Faris Justian, ya sudah, tulis sesuai dengan yang ada di KTP. Tapi kalau cuman misalkan katakanlah Faris saja misalkan, atau cuman F titik Justian gitu ya, di sini bisa jadi nanti tidak akan valid.
gitu. Jadi hasilnya nanti pada saat kita cek itu tidak akan valid gitu. Ketika nanti kita impor pun itu pasti nanti validasinya juga akan berbunyi tidak valid gitu. Jadi pastikan pertama adalah kalau dia tidak punya NPWP dan hanya punya NIK saja, maka silakan isi NIK-nya. Jadi kemudian namanya juga harus lengkap ya, harus sama dengan yang ada di KTP. Kemudian kalau seperti itu, Pak, apakah nanti akan dikenakan tarif pajak lebih tinggi? 20%? Jawabannya sekarang adalah tidak. Gitu. Jadi di sistem itu dia sudah istilahnya sudah menyamakan ya antara NIK dan NPWP itu dianggap sama. Gitu. Jadi kalau di input salah satu, maka dia akan mendapatkan atau dia tidak akan mendapatkan kenaikan tarif gitu ya. Gitu. Tidak akan kena sanksi tarif lebih tinggi. Gitu. Cuman syaratnya tadi ya, ketika kita input NIK, maka pastikan namanya itu, nama yang ada di sini, itu harus sama yang ada di KTP. Kalau alamat gimana? Alamat bebas ya. Cukup ditulis kotanya saja, misalkan Bekasi, boleh. Gitu. Atau yang penting tidak boleh kosong ya. Jadi di sini harus ada alamatnya gitu. Itu ya yang pertama. Tadi jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, karyawan tetap, dia tidak memiliki NPWP, kemudian gajinya katakanlah sekitar 9 juta sekian, dan berarti kan harus ada nilai PPh yang harus distorkan ya. Kita anggap aja PTKP-nya TK0 ya, artinya dia masuk di TER A ya, TER A. Tarifnya sekian lah gitu. Nah, sementara saya tidak bisa input dengan NIK-nya, dinyatakan tidak valid. Apa karena tidak pernah buat NPWP? Nah, bisa jadi dua hal ya tadi ya. Bisa jadi yang pertama, iya gitu, tidak validnya itu gara-gara dia tidak punya NPWP. Tapi kemarin sempat saya tes juga, gitu ya. Jadi saya sempat mencoba gitu, NIK, saya input nomor KTP yang memang dia belum punya NPWP. Tapi statusnya valid. Artinya itu tetap bisa digunakan. Asalkan tadi ya, pertama adalah asalkan namanya itu sama dengan yang ada di KTP. Dan ya sudah, tarifnya berapa? Tarifnya tetap sama ya, tidak ada perubahan tarif karena dia tidak punya NPWP, misalkan seperti itu. Cuman kalau memang tadi kan gajinya katakanlah sekitar 9 jutaan ya, 9 jutaan, kemudian dia sampai sekarang belum punya NPWP, ya sudah, sebaiknya ya silakan buat NPWP sekarang gitu ya. Kalaupun misalkan tidak, ya silakan padankan dulu dengan NIK-nya gitu ya, gitu. Karena dengan gaji segitu sih harusnya sudah dipotong pajak ya, gitu. Dan Pak, bagaimana kalau misalkan dia tidak mau menyerahkan nomor KTP-nya, Pak, NIK-nya, Pak? Ya harus dipaksa. Karena itu satu-satunya jalan supaya kita bisa lebih tertib gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, ya selamanya kita nggak akan tahu orang ini punya penghasilan berapa, orang ini punya aset berapa saja gitu, nggak akan tahu gitu. Jadi memang sudah waktunya kita mulai tertib administrasi bahwa setiap ada penghasilan, setiap ada pemberian pekerjaan fee atau apapun yang memang itu dipotong pajak, ya sudah, kita harus menyerahkan ya paling tidak nomor KTP kita. Kalau dia punya NPWP, silakan pakai NPWP. Tapi kalau misalkan tidak, ya sudah, silakan gunakan NPWP-nya. Sorry, silakan gunakan nomor KTP-nya gitu. Kalau nggak mau nyerahin gimana? Ya udah, paksa dia untuk ya buat NPWP gitu. Atau kalau nggak, misalkan ya sudah, ya silakan. Kalau nggak mau nyerahin KTP, nggak mau nyerahin NPWP, ya jangan dibayar gitu. Penghasilannya jangan dibayar. Se apa ya? Seperti itulah gitu. Kurang lebih ancamannya ya. Karena memang kalau hanya berlindung dia tidak mau gitu, kemudian ada solusi nggak Pak? Nggak ada. Solusinya cuma satu tadi, isi NIK atau isi NPWP gitu. Nggak bisa lagi gunakan katakanlah nomor 000 dan sebagainya. Pak, kalau pakai NPWP orang lain gimana? Ya itu justru resikonya lebih tinggi ya. Berarti kan itu lakukan kecurangan di situ. Gitu. Jadi ya udah ikutin aja prosesnya. Kalau memang dibutuhkan ya sudah kita serahkan nomor KTP kita gitu ya. Toh juga itu kan penghasilan kita kan gitu. Kalau nanti Pak nanti ketahuan dong penghasilan saya, ya memang itu tujuannya gitu.
Tujuannya kenapa NIK itu dipadankan dengan NPWP ya memang untuk itu gitu, untuk sistem gitu. Kita kan nggak mau selama ini kan kita selalu bilang gitu ya, oh pajaki dong yang benar gitu ya. Nah ini udah mulai dipajaki dengan benar gitu, sudah mulai mendata gitu. Kira-kira penghasilannya berapa, asetnya berapa itu udah mulai bisa ditelusuri kan dengan adanya NIK ini gitu. Jadi kalau selama ini selalu berlindung gitu ya, eh, kita kerahasiaan gitu ya, ya udah bukan waktunya lagi untuk itu. Gitu. Itu satu-satunya cara ya. Jadi harus menyerahkan NIK atau NPWP. Oke, kemudian nomor 3, pembayaran komisi kepada bukan pegawai tidak bisa kasih NPWP dan NIK. Nah, lapornya gimana? Itu sama kayak tadi ya. Jadi harus paksa ke orang itu untuk menyerahkan nomor KTP-nya. Kalau enggak ya jangan dibayar komisinya tadi gitu. Itu satu-satunya cara ya yang bisa saya jawab untuk saat ini gitu. Kalau misalkan ada jawaban lainnya, ya silakan aja itu dicari ya. Cuman bagi saya, secara opini pribadi saya, kalau orang tidak mau menyerahkan nomor KTP atau NPWP-nya, ketika kita mau potong pajak, ya udah mending nggak usah diberikan penghasilan orang itu gitu. Karena itu udah punya niatan buruk ya gitu. Dia udah berniat untuk supaya penghasilannya tidak apa istilahnya tidak dikenakan pajak, tidak ketahuan oleh otoritas pajak dan sebagainya gitu. Jadi ya satu-satunya cara untuk itu. Oke, kemudian em, itu saja 3 pertanyaan ya seputar NIK dan NPWP. Jadi sekali lagi untuk yang masih bingung ya, kalau misalkan Pak kemarin saya sudah input NIK tapi tidak valid, misalkan hasilnya tidak valid. Nah, tidak validnya itu bukan berarti karena dia belum punya NPWP ya, tapi memang bisa jadi nama yang kita tulis itu tidak sama persis dengan yang ada di KTP-nya. Jadi pastikan yang kita tulis yang tadi ya, yang ada di sini tadi itu sama dengan yang ada di KTP gitu. Kalau beda em, satu huruf gitu ya gimana? Saya agak kurang tahu ya kalau cuma satu huruf, tapi pastikan ya namanya paling nggak sama lah ya. Eh, Misalkan katakanlah Faik gitu ya. Di KTP-nya mungkin FA kemudian tanda petik IQ gitu ya misalkan. Nah, kalau di sini misalkan katakanlah Faik biasa gitu. Nah, coba dicek apakah bisa atau tidak gitu ya gitu. Tapi kalau memang bisa em, nggak harus ada tanda petiknya ya mungkin itu ya diakal bisa apa ya bisa ya sudah memang nggak harus sama persis ya cuman paling tidak ya kecocokannya tuh di atas 90% lah misalkan seperti itu. Oke itu saja ya yang terkait dengan NPWP dan NIK gitu ya ketika kita mau menginput em, bukti potong tadi ya. Jadi pertama Anda nggak bisa lari lagi ya. Jadi mau nggak mau berapapun penghasilannya si perusahaan ini wajib membuat bukti potong. Apakah nanti harus di-print, apakah nanti harus diserahkan ke pegawai, itu kebijakan perusahaan. Silakan. Mau diserahkan boleh, mau tidak juga nggak masalah gitu ya. Yang penting kan dari sisi pemotongannya itu sudah selesai. Nah, nanti tinggal dilaporkan saja, kemudian kurang bayarnya berapa, nanti tinggal lapor menggunakan EBUPOT 21 ya. Jadi mulai per masa Januari 2024 ini, kita tidak lagi menggunakan ISPT PPA pasal 21. Tapi kalau misalkan kita masih mau menghitung, katakanlah, Pak, saya mau masih menghitung untuk masa sebelumnya, misalkan, kita mau buat bukti potong A1 Desember 2023, misalkan, maka itu masih menggunakan ISPT PPA 21 yang berbasis aplikasi ya. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.